Perayaan Imlek pada tahun ini sangat berbeda dengan tahun sebelumnya, karena masih dalam suasana pandemi COVID-19. Namun demikian, warga Tionghoa masih tetap bersemangat menyambut Imlek. Salah satunya Vihara Dharma Kirti. Umat Buddha melakukan doa dan sembahyang bersama pada malam hari perayaan Tahun Baru Imlek. Tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan serta menjaga jarak. Khusus di tahun ini, seluruh vihara yang merayakan Imlek tidak melakukan kegiatan lain, hanya melakukan doa dan sembahyang bersama saja. Seluruh vihara kami cuma mengadakan puja bakti saja, tidak ada perayaan secara ramai-ramai karena mengingat masa pandemi ini. Kalau setiap tahun kita ada perayaan bersama, makan bersama, tahun ini ditiadakan karena kita mengingat bahwa melalui proses makan bersama itu lebih rentan penularan COVID. Jadi tahun ini cuma ada puja bakti saja. Jadi dilakukan secara sederhana mungkin Pak ya? Ya, dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Atraksi barongsai juga. Selain melakukan doa dan sembahyang bersama, umat Buddha Dharma Kirti pun melakukan penyalaan pelita. Umat Buddha Vihara Dharma Kirti menyalakan 1000 lilin yang telah disiapkan oleh panitia. Hal ini bertujuan agar umat Buddha di Vihara Dharma Kirti mendapatkan berkah pada tahun depan. Tidak seperti hari biasanya, sejumlah pertokoan yang ada di pusat kota Palembang seperti Jalan Jenderal Sudirman, Kolonel Atmo, serta kawasan 16 Ilir tutup. Hal ini disebabkan karena para pemilik toko yang mayoritas kaum Tionghoa memperingati Hari Raya Imlek. Tutupnya pertokoan di pusat kota Palembang tersebut dikarenakan para pemilik toko merayakan Imlek. Imbas dari tutupnya pertokoan ini, kondisi jalan pun menjadi lengang, serta para tukang becak yang ada di kawasan Simpang Dika yang biasanya ramai penumpang menjadi sepi. Lebaran Imlek Pak. Imlek ini ya? Iya, pengaruh Pak. Jadi kita juga sepi penumpang nih Mang? Sepi juga, ada lah, mungkin ada, cuma tidak se hari biasa. Biasanya ini sampai berapa lama sepi nih? Ya, kalau sekarang ini sampai sore toko banyak tutup. Ya, tutup paling ya? kaki lima tu lah. Kalau kaki lima tutup, ya, sudah tutup lah. Lagi tutup kalau Bang ya? Tutup kalau. Ini sepi jadi kita kenapa tak? Sepi. Sinian? Ya, Hari ini belum menarik atau cak? belum. Belum sama sekali? Hari pagi. Sepi ya? Lagi belum. Jadi cak mana sekarang Bang? Ya main lah, waduh. Nunggu kalau ada. Nunggu datang. Di tengah situasi pandemi COVID-19, perayaan Tahun Baru Imlek 2572 tahun 2021 Masehi di kota Lubuk Linggau digelar masyarakat keturunan Tionghoa dengan sederhana. Selain mengedepankan protokol kesehatan, sejumlah vihara juga meniadakan atraksi kesenian tradisional barongsai untuk menghindari kerumunan. Dirayakan, cuman kalau protokol kesehatan tetap dijaga, kayak masker, cuci tangan itu tetap diadakan. Sudah tuh tempat ibadah terbatas, tidak boleh terlalu ramai. Kalau memang posisinya posisi lebih penuh tempatnya, jadi harus dipindah ke bawah. Tidak hanya di kota Lubuk Linggau, perayaan Imlek di Kabupaten Oku yang biasa ramai juga terlihat sepi. Warga Tionghoa yang merayakan Imlek melakukan kegiatan ibadah dan puja bakti secara online yang dipimpin oleh para pengurus vihara. Kayaknya kalau untuk tahun ini kita agak berubah ya, karena ada pandemi COVID-19 ini, jadi kegiatan Imlek di wihara khususnya di Batu Raja, Wihara Bodhijaya, kita cuma mengadakan kegiatan puja bakti dan penyalaan pelita. Itu pun kami sebagai pengurus tidak mengundang umat untuk melaksanakan puja bakti. Itu aja untuk tahun ini. Jadi kalau untuk tahun-tahun biasa kita ada silaturahmi, makan bersama, tapi tahun ini kita tiadakan. Di tahun kerbau logam ini, perayaan Imlek menjadi momen untuk berbagi kasih dengan sesama. Meski perayaan Tahun Baru Imlek 2572 diperingati secara sederhana tahun ini karena di Indonesia, termasuk kota Palembang, masih dalam pandemi COVID-19, seperti yang dilakukan oleh tim Renewal Mission Indonesia,
guru dan murid SD Baptis Kota Palembang. Menyambut momen Tahun Kerbau Logam ini, mereka melakukan bakti sosial di Komplek Ekskusta Sungai Kundur. Selain mengajak anak-anak bermain, menghibur dan membuat lampion, juga dibagikan ampau kepada anak-anak dan warga di kawasan ini. Pada perayaan Tahun Baru Imlek ini, harapan dan doa disampaikan agar pandemi COVID-19 cepat berlalu dan masyarakat bisa kembali hidup dengan normal dan berdampingan. Melalui Rhinology ini yang dipimpin atau pendirinya adalah Bapak David Pett yang ada di San Diego, Amerika Serikat, bahwa melayani sesama di dalam Imlek ini secara kasih kepada mereka diwujudkan melalui perbuatan, bukan hanya dengan kata-kata, dengan diharapkan di masa pandemi ini cepat berlalu, semua rezeki, kesulitan ekonomi, bahkan kesehatan kita dipulihkan kembali. Berdasarkan sio penanggalan Imlek, Tahun Baru Imlek 2021 berada di sio Kerbau Logam. Tahun Kerbau Logam sendiri diartikan sebagai tahun kerja keras, kedisiplinan, dan juga harapan. Meskipun perayaan Tahun Baru Imlek 2021 sangat berbeda dari tahun sebelumnya karena aturan dari pemerintah yang menganjurkan perayaan Imlek dilakukan terbatas untuk keluarga saja, begitupun dengan kegiatan berkumpul bersama keluarga digantikan dengan melakukan video call secara virtual saja. Jika tahun 2020 merupakan tahun terberat, tahun yang berdasarkan horoskop Tionghoa merupakan tahun tikus logam itu meninggalkan kesan yang kurang menyenangkan, mulai dari adanya pandemi COVID-19, kelesuan ekonomi, hingga menciptakan resesi, sampai bencana alam yang masih terus menghantui. Namun, tahun ini merupakan sio Kerbau Logam yang diartikan sebagai tahun kerja keras, kedisiplinan, dan juga harapan. Tahun kerbau ini penuh dengan harapan karena tahunnya kerja keras, kedisiplinan, dan kesabaran. Logam ini tahun ini sebenarnya sangat bagus. Kerbau logam ini melambangkan satu kekuatan, satu keseimbangan, dan satu perubahan ke arah sisi positif yang lebih tinggi. Kerbau itu melambangkan seekor hewan yang memiliki kekuatan bekerja, kekuatan membawa, kekuatan mengangkat. Nah, itu adalah ciri-ciri dari kerbau itu sendiri. Tahun 2021 ini memang dipengaruhi oleh sisi pandemi COVID-19 ini luar biasa berpengaruh, makanya sisi ekonomi agak. Di Sumatera Selatan sendiri akan diuntungkan oleh hasil bumi, baik pertambangan maupun perkebunan dan pertanian. Masyarakat Sumatera Selatan patut bersyukur karena masih bertumpu pada hasil bumi, dibandingkan daerah lain di Indonesia yang bertumpu pada sektor industri, termasuk industri pariwisata yang saat ini paling terdampak pandemi COVID-19. Indonesia yakin bahwa COVID-19 ini akan bisa kita hilangkan jikalau kita bersama-sama bahu-membahu menjalankan semua yang sudah dilarang oleh pemerintah kita, oleh tokoh-tokoh masyarakat kita dalam hal ini seperti menjaga jarak, memakai